Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Optika 23. Selamat datang kepada guru pembimbing dan peserta Optika 23 di Technical Meeting Olimpiade Matematika tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan teknis pelaksanaan Olimpiade Matematika tahun 2023. Disimak baik-baik ya. Penyelenggaraan Olimpiade menggunakan sistem blended, yaitu pada tahap 1 dan tahap 2 dilaksanakan secara online di lokasi masing-masing dengan platform CBT. Sedangkan tahap 3 dan tahap 4 dilaksanakan secara offline di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pelaksanaan Optika 23 dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu penyisihan wilayah, yang dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu penyisihan nasional, kemudian dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu semifinal, dan diakhiri dengan tahap 4 yaitu grand final. Tahap 1 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023 secara online melalui platform CBT dan aplikasi Zoom yang akan diambil 10% dari total regu per tingkat per wilayah untuk tahap selanjutnya. Setiap regu diharuskan mengerjakan di satu tempat yang sama. Tahap 2 dilaksanakan pada hari Minggu pada tanggal 29 Oktober tahun 2023 secara online melalui platform CBT dan aplikasi Zoom yang akan diambil 10 regu per tingkat terbaik nasional untuk mengikuti semifinal. Setiap regu diharuskan mengerjakan di satu tempat yang sama. Tahap 3 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 November tahun 2023. Pada tahap ini diambil 3 regu per tingkat terbaik nasional untuk mengikuti grand final. Tempat pelaksanaan pada tahap ini yaitu di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tahap 4 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 November tahun 2023. Pada tahap ini akan ditentukan juara 1, 2, dan 3 per tingkatnya. Tempat pelaksanaan pada tahap ini yaitu di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada Optika 23 akan disajikan beberapa soal HOTS literasi matematis dengan konteks keislaman dan etnomatematika. Adapun materi pelajaran matematika yang menjadi acuan soal-soal Olimpiade dan Lomba Cerdas Cermat LCCM dalam Optika 23 adalah sebagai berikut. Materi Olimpiade Matematika tingkat MI atau SD Islam. Yang pertama, geometri. Meliputi submateri, bangun datar, bangun ruang, sudut, dalil Pitagoras, koordinat Kartesius, debit, dan kecepatan. Yang kedua, aljabar. Meliputi submateri, perbandingan, persamaan, aritmatika sosial. Yang ketiga, peluang dan statistika. Meliputi submateri, peluang, dan statistika. Yang keempat, teori bilangan. Meliputi submateri operasi bilangan bulat, keterbagian sederhana, FPB, dan KPK, dan pecahan. Selanjutnya, materi Olimpiade Matematika tingkat MTS atau SMP Islam. Materi yang pertama, aljabar, meliputi submateri himpunan, fungsi, perbandingan, faktorisasi suku aljabar, persamaan garis, sistem persamaan linear, pertidaksamaan linear, pola bilangan, dan persamaan kuadrat. Materi yang kedua, geometri, meliputi submateri bangun datar, bangun ruang, garis tinggi, garis berat, dan titik berat, sudut, Pitagoras, kesebangunan, dan lingkaran. Materi yang ketiga, peluang dan statistika, meliputi submateri peluang, statistika, dan kombinatorika.
Materi yang keempat, teori bilangan. Meliputi submateri operasi bilangan bulat, operasi bilangan real, FPB dan KPK, keterbagian, dan merasionalkan bentuk akar. Materi Olimpiade Matematika tingkat MA atau SMA Islam. Materi yang pertama, teori bilangan, meliputi submateri sistem bilangan bulat, keterbagian, bilangan prima, persamaan dan sistem persamaan bilangan bulat, FPB, KPK, relatif prima, dan algoritma Euclid. Materi yang kedua, aljabar, meliputi submateri sistem bilangan real, ketaksamaan, nilai mutlak, suku banyak, fungsi, sistem koordinat bidang, barisan dan deret, persamaan dan sistem persamaan. Materi ketiga, geometri, meliputi submateri hubungan antara garis dan titik, hubungan antara garis dan garis, bangun-bangun bidang datar, kesebangunan dan kekongruenan, sifat-sifat segitiga, relasi lingkaran dengan titik, relasi lingkaran dengan garis, relasi lingkaran dengan segitiga, relasi lingkaran dengan segi empat. Relasi lingkaran dengan lingkaran, garis-garis yang melalui satu titik, dan titik yang segaris. Trigonometri meliputi perbandingan, fungsi, identitas, dan persamaan. Dan yang terakhir, bangun-bangun ruang sederhana. Materi keempat, kombinatorika, meliputi submateri prinsip pencacahan, prinsip sarang merpati, dan prinsip parita. Peraturan Umum Pelaksanaan Olimpiade Matematika tahun 2023. Poin pertama, peserta berhak mengikuti Olimpiade setelah melakukan registrasi ulang selambat-lambatnya tanggal 13 Oktober tahun 2023. Poin kedua, peserta merupakan regu-regu utusan dari madrasah atau sekolah Islam yang terdiri dari 3 orang. Poin ketiga, peserta melaksanakan Olimpiade di lokasi masing-masing dengan ketentuan harus berada di satu tempat. Poin keempat, waktu pengerjaan disesuaikan dengan daerah WIB atau waktu Indonesia Barat. Poin kelima, peserta mengenakan seragam sekolah masing-masing. Poin keenam, peserta diwajibkan untuk mencetak kartu tanda peserta online dan wajib ditunjukkan ke arah kamera sebagai syarat kehadiran peserta. Poin ketujuh, peserta diharapkan telah siap untuk mengikuti Olimpiade online tepat pada waktu yang telah ditentukan. Poin kedelapan, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang virtual Olimpiade pada saat pelaksanaan tahap 1 dan tahap 2. Poin ke-9, peserta wajib menyalakan kamera Zoom selama Olimpiade berlangsung. Jika tidak, peserta akan diberikan peringatan. Poin ke-10, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan Olimpiade tanpa didampingi panitia pelaksana Optika 23 untuk tahap 3 dan tahap 4. Poin ke-11, apabila peserta tidak memenuhi poin-poin di atas, peserta tidak diperkenankan untuk mengerjakan soal. Poin ke-12, peserta akan didiskualifikasi jika terbukti melakukan hal-hal berikut selama Olimpiade berlangsung. Yang pertama, bekerja sama dengan orang lain selain anggota regu dalam bentuk apapun, baik memberikan jawaban maupun mendapatkan jawaban. Yang kedua, pada pelaksanaan tahap 1 dan 2, peserta tidak diperbolehkan membuka tab lain di Windows browser selain tab yang berisi halaman Olimpiade. Apabila peserta membuka tab lain, akan terdeteksi otomatis oleh platform Olimpiade. Yang ketiga, mendapat peringatan sebanyak 3 kali. Yang keempat, mengambil gambar dan atau menyebarluaskan soal yang terdapat pada halaman Olimpiade.
Yang kelima, menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator, handphone, dan sebagainya. Ketentuan teknis pelaksanaan Olimpiade Matematika 2023 tahap 1 dan tahap 2 sebagai berikut. Poin pertama, peserta diwajibkan memakai 2 device yang terdiri dari 1 device digunakan untuk mengakses CBT dan 1 device digunakan untuk pengawasan melalui aplikasi Zoom. Poin kedua, jaringan internet peserta berada dalam kondisi stabil saat pelaksanaan Olimpiade. Poin ketiga, peserta disarankan menyediakan provider dan device cadangan untuk mengantisipasi kendala pada provider dan device yang digunakan. Poin keempat, pengaksesan laman CBT diwajibkan menggunakan laptop atau PC dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, minimal RAM berukuran 1,5 GB. Yang kedua, diwajibkan menggunakan Chrome. Yang ketiga, dioptimalkan Chrome dengan versi terbaru. Yang keempat, pastikan bahwa JavaScript aktif. Yang kelima, panitia menyediakan layanan pengaduan atas kendala yang terjadi pada peserta melalui Talk2 pada CBT. Yang keenam, panitia hanya bertanggung jawab atas kendala server Olimpiade. Pelaksanaan tahap 1, penyisihan wilayah. Pembagian akun Zoom. Pada tahap ini menggunakan 6 akun Zoom yang berbeda dengan jumlah partisipan tiap akun sebanyak 250 regu. Penggunaan Zoom pada tahap ini menggunakan 72 room dengan ketentuan satu room berisi 20 hingga 21 regu. Pada tahap ini, setiap regu menggunakan satu kamera saja yang diletakkan di samping peserta. Peserta diharuskan mengganti nama akun Zoom sesuai ketentuan, yaitu room Zoom _kode regu _nama sekolah. Contoh, R1_A strip 1 strip 001 MI Tarbiyah Jakarta. Pelaksanaan Zoom meeting dibagi menjadi 2 sistem. Zoom yang pertama diikuti oleh guru pembimbing dan pelaksanaan Zoom meeting yang kedua diikuti oleh peserta. Zoom meeting yang diikuti oleh guru pembimbing dimulai pada pukul 6.30 sampai 9.20. Zoom meeting yang diikuti oleh peserta dimulai pada pukul 6.30 sampai 10.35. Petunjuk umum tahap 1. Yang pertama, bacalah soal dengan teliti dan jawablah soal dengan tepat. Yang kedua, soal pada tahap 1 terdiri atas 25 butir soal pilihan ganda. Selanjutnya, waktu pengerjaan soal maksimal 100 menit dimulai setelah pengawas mempersilahkan, kemudian peserta klik mulai ujian pada tampilan laman CBT. Waktu pengerjaan soal disesuaikan dengan daerah waktu Indonesia Barat. Pilihlah jawaban yang tersedia dengan cara mengklik salah satu jawaban yang dianggap paling tepat. Peserta dapat berpindah ke soal selanjutnya atau sebelumnya dengan cara menekan tombol panah yang terletak di sebelah kiri atas tampilan laman CBT. Peserta diperbolehkan mengerjakan soal secara acak dengan cara mengklik nomor soal yang berada di sebelah kanan laman CBT. Untuk keperluan mencoret-coret, hanya diperbolehkan menggunakan kertas HVS kosong tanpa ada catatan apapun yang telah dipersiapkan peserta. Sisa waktu ujian peserta dapat dilihat pada tampilan laman CBT yang terletak di sebelah kanan. Peserta diperbolehkan membawa pulpen hitam dan papan. Peserta merupakan regu-regu utusan dari madrasah atau sekolah Islam yang terdiri dari 3 orang. Peserta melaksanakan olimpiade di lokasi masing-masing dengan ketentuan harus berada di satu tempat atau ruangan yang sama dengan latar belakang dinding polos.
Bagi sekolah yang mengirimkan lebih dari satu tim di setiap jenjangnya, ruangan ujiannya harus berbeda. Peserta wajib menggunakan seragam sekolah masing-masing. Peserta diwajibkan untuk mencetak kartu tanda peserta online dan wajib ditunjukkan ke arah kamera sebagai syarat kehadiran peserta. Peserta diharapkan telah siap untuk mengikuti Olimpiade online tepat pada waktu yang telah ditentukan. Peserta wajib menyalakan kamera Zoom selama Olimpiade berlangsung. Jika tidak, peserta akan diberi peringatan. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang virtual Olimpiade pada saat pelaksanaan tahap 1. Selama Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperkenankan bekerja sama dan saling memberikan jawaban dengan regu lain. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi. Selama Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator, handphone, dan sebagainya. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi. Selama Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperkenankan menggunakan atau membuka buku dan catatan. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi. Selama Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperkenankan mengambil gambar dan atau menyebarluaskan soal yang terdapat pada halaman Olimpiade. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi. Selama Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperbolehkan membuka tab lain di Windows browser selain tab yang berisi halaman Olimpiade. Apabila peserta membuka tab lain, akan terdeteksi otomatis oleh platform Olimpiade. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi. Apabila peserta telah selesai mengerjakan soal Olimpiade sebelum batas waktu yang ditentukan, peserta diperbolehkan mengklik "Selesai ujian". Untuk peserta yang telah menyelesaikan ujian, tetapi masih memiliki sisa waktu pengerjaan ujian, maka peserta dapat mengikuti ujian kembali dengan sisa waktu yang telah terpotong selama peserta mengklik "Selesai ujian". Apabila batas waktu pengerjaan telah habis, laman CBT akan tertutup secara otomatis dan jawaban akhir peserta yang telah diisi akan tersimpan secara otomatis. Bagi peserta yang tidak mengisi sama sekali akan didiskualifikasi. Sistem penilaian pada tahap 1 sebagai berikut. Untuk setiap butir soal pilihan ganda, bagi peserta yang menjawab benar akan mendapatkan tambahan poin sebesar 4 poin. Bagi peserta yang menjawab salah akan mendapatkan pengurangan poin sebesar 1 poin. Dan bagi peserta yang tidak menjawab soal, maka tidak akan mendapatkan poin. Peserta yang keluar dari Zoom akan diberikan sanksi berupa penambahan waktu pada waktu penyelesaian. Contoh, peserta keluar dari Zoom pada saat pukul 09.00 dan masuk kembali pada pukul 9.10. Lalu pengerjaan soal yang dilakukan selama 80 menit, maka pengerjaan soal akan terhitung menjadi 80 ditambah 10 menit. Peserta yang lolos ke tahap 2 akan diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat melalui website https://optikauinjakarta.com/. Pelaksanaan tahap 2 penyisihan nasional. Pembagian akun Zoom. Jumlah regu yang lolos pada tahap ini adalah 10% dari total regu per tingkat wilayah. Menggunakan satu kamera saja yang diletakkan di samping peserta. Peserta diharuskan mengganti nama akun Zoom sesuai dengan ketentuan, yaitu room Zoom, _, kode regu, _,
nama sekolah. Contoh, R1 garis miring A strip 1 strip 0001 garis miring MI Tarbiyah Jakarta. Pelaksanaan Zoom Meeting tahap 2 diikuti oleh peserta yang dimulai pada pukul 6.30 sampai pukul 10. Petunjuk umum tahap 2. Poin pertama. Bacalah soal dengan teliti dan jawablah soal dengan tepat. Poin kedua, soal pada tahap 2 terdiri atas 20 butir soal isian singkat. Poin ketiga, waktu pengerjaan soal maksimal 60 menit dimulai setelah pengawas mempersilakan, kemudian peserta klik mulai ujian pada tampilan laman CBT. Poin keempat, waktu pengerjaan soal disesuaikan dengan daerah WIB. Poin kelima, ketik jawaban di kolom yang telah disediakan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jawaban akhir diketik tanpa menyertakan proses perhitungan. 2. Jawaban hanya merupakan bilangan bulat atau desimal terbatas atau format jawaban tertentu. 3. Untuk soal dengan format jawaban, diketik sesuai dengan format jawaban yang tertera pada soal. 4. Untuk soal tanpa format jawaban, cukup diketik bilangannya saja tanpa menggunakan satuan atau unsur tambahan lainnya. 5. Untuk bilangan ribuan atau lebih, diketik tanpa titik. Misal, seperti yang tertulis pada layar. 6. Untuk bilangan desimal terbatas, diketik dengan simbol koma tanpa pembulatan, misal 1,72. 7. Untuk bilangan negatif diketik dengan simbol minus. Misal negatif 23. Poin ke-6, setelah selesai mengetik jawaban pada setiap nomor, pastikan mengklik simpan jawaban. Poin ke-7, peserta dapat berpindah ke soal selanjutnya atau sebelumnya dengan cara menekan tombol panah yang terletak di sebelah kiri atas tampilan laman CBT. Poin ke-8, peserta diperbolehkan mengerjakan soal secara acak dengan cara mengklik nomor soal yang berada di sebelah kanan laman CBT. Poin ke-9, untuk keperluan mencoret-coret hanya diperbolehkan menggunakan kertas HVS kosong tanpa ada catatan apapun yang telah dipersiapkan peserta. Poin ke-10, sisa waktu ujian peserta dapat dilihat pada tampilan laman CBT yang terletak di sebelah kanan. Poin 11, peserta diperbolehkan membawa pulpen hitam dan papan. Poin ke-12, peserta merupakan regu-regu utusan dari madrasah atau sekolah Islam yang terdiri dari 3 orang. Poin ke-13, peserta melaksanakan olimpiade di lokasi masing-masing dengan ketentuan harus berada di satu tempat atau ruangan yang sama dengan latar belakang dinding polos. Poin ke-14, bagi sekolah yang mengirimkan lebih dari satu tim di setiap jenjangnya, ruangan ujiannya harus berbeda. Poin ke-15, peserta wajib mengenakan seragam sekolah masing-masing. Poin ke-16, peserta diwajibkan untuk mencetak kartu tanda peserta online dan wajib ditunjukkan ke arah kamera sebagai syarat kehadiran peserta. Poin ke-17, peserta diharapkan telah siap untuk mengikuti olimpiade online tepat pada waktu yang telah ditentukan. Poin ke-18, peserta wajib menyalakan kamera Zoom selama olimpiade berlangsung. Jika tidak, peserta akan diberikan peringatan. Poin ke-19, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang virtual olimpiade pada saat pelaksanaan tahap 2. Poin ke-20, selama olimpiade berlangsung, peserta tidak diperkenankan bekerja sama dan saling memberikan jawaban dengan regu lain. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi. Poin ke-21, selama olimpiade berlangsung,
peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator, handphone, dan sebagainya. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi. Poin ke-22, selama Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperkenankan menggunakan atau membuka buku dan catatan. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi. Poin ke-23, selama Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperkenankan mengambil gambar atau menyebarluaskan soal yang terdapat pada halaman Olimpiade. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi. Poin ke-24, selama Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperbolehkan membuka tab lain di Windows browser selain tab yang berisi halaman Olimpiade. Apabila peserta membuka tab lain, akan terdeteksi otomatis oleh platform Olimpiade. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi. Poin ke-25, apabila peserta telah selesai mengerjakan soal Olimpiade sebelum batas waktu yang ditentukan, peserta diperbolehkan mengklik selesai ujian. Poin ke-26, untuk peserta yang telah menyelesaikan ujian tetapi masih memiliki sisa waktu pengerjaan ujian, maka peserta dapat mengikuti ujian kembali dengan sisa waktu telah terpotong selama peserta mengklik selesai ujian. Poin ke-27, apabila batas waktu pengerjaan telah habis, laman CBT akan tertutup secara otomatis dan jawaban akhir peserta yang telah diisi akan tersimpan secara otomatis. Poin terakhir, bagi peserta yang tidak mengisi sama sekali akan didiskualifikasi. Sistem penilaian pada tahap 2 sebagai berikut. Untuk setiap butir soal isian singkat, bagi peserta yang menjawab benar, maka akan mendapat penambahan poin sebesar 1 poin. Bagi peserta yang tidak menjawab atau menjawab salah, maka tidak akan mendapatkan poin. Peserta yang keluar dari Zoom akan diberikan sanksi berupa penambahan waktu pada waktu penyelesaian. Contoh, peserta keluar dari Zoom pada pukul 9 dan masuk kembali pada pukul 9.10. Lalu pengerjaan soal yang dilakukan selama 48 menit. Maka pengerjaan soal akan terhitung menjadi 48 ditambah 10 menit. Peserta yang lolos ke tahap 3 akan diumumkan pada Senin 30 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB melalui website https://optikawinjakarta.com/. Ketentuan peserta yang lolos. Poin pertama, tahap penyisihan wilayah ke tahap penyisihan nasional. Jumlah regu yang lolos ke tahap penyisihan nasional adalah 10% dari total regu per tingkat wilayah. Apabila hasil dari ketentuan di atas bukan merupakan bilangan bulat, maka berlaku pembulatan ke atas. Contoh, wilayah 1, DKI Jakarta, tingkat MI atau SD Islam sejumlah 30 regu, maka jumlah regu dikali 10%, jadi 3 regu, maka regu yang lolos adalah 3 regu. Tingkat MTS atau SMP Islam sejumlah 32 regu, maka jumlah regu dikali 10% yaitu 3,2 regu, maka regu yang lolos sebanyak 4 regu. Tingkat MA atau SMA Islam sejumlah 35 regu, maka jumlah regu dikali 10% yaitu 3,5 regu, maka regu yang lolos sebanyak 4 regu. Poin kedua, tahap penyisihan nasional ke tahap semifinal. Peserta yang lolos ke tahap semifinal yaitu 10 regu terbaik nasional per tingkatnya. Poin ketiga, tahap semifinal ke tahap grand final.
Peserta yang lolos ke tahap Grand Final adalah 3 regu terbaik per tingkatnya. Ketentuan pengawasan. Yang pertama, setiap peserta dalam satu regu diharuskan berada di satu ruangan yang sama dengan latar belakang berupa dinding polos. Yang kedua, setiap peserta tidak diperbolehkan menggunakan virtual background. Yang ketiga, setiap regu yang berasal dari sekolah yang sama, apabila sekolah mendaftarkan lebih dari satu regu, diharuskan mengerjakan soal di ruangan yang berbeda untuk menghindari gema atau pantulan suara. Yang keempat, pada tahap 1 dan 2, setiap peserta wajib menggunakan aplikasi Zoom. Yang kelima, pada tahap 1 dan 2, peserta diwajibkan menggunakan kode peserta yang diberikan panitia sebagai username akun Zoom. Yang keenam, pada tahap 1 dan 2, posisi kamera Zoom berada di samping peserta dan menghadap ke arah layar pengerjaan Olimpiade. Contoh, dari arah kanan, dari arah kiri. Peraturan lainnya. Poin pertama, pada tahap penyisihan wilayah, jika terdapat regu yang memiliki skor sama, maka pertimbangan yang digunakan untuk menentukan peringkat regu-regu tersebut adalah: yang pertama, banyaknya jumlah soal benar; yang kedua, waktu pengumpulan jawaban; yang ketiga, jumlah terkecil dari umur peserta. Poin kedua, pada tahap penyisihan nasional, jika terdapat regu yang memiliki skor sama, maka pertimbangan yang digunakan untuk menentukan peringkat regu-regu tersebut adalah: yang pertama, banyaknya soal berbintang yang dijawab benar; yang kedua, waktu pengumpulan jawaban; yang ketiga, peringkat pada tahap penyisihan wilayah. Poin ketiga, peserta yang lolos ke tahap semifinal dan grand final akan diberikan fasilitas penginapan yang telah disediakan oleh panitia dengan tanggungan pembayaran sebesar 50% dari panitia. Di luar dari penginapan yang difasilitasi oleh panitia, maka biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh peserta. Poin keempat, pada tahap semifinal, jika terdapat regu yang memiliki skor sama, maka pertimbangan yang digunakan untuk menentukan peringkat regu-regu tersebut adalah: yang pertama, banyaknya jumlah skor sempurna; yang kedua, waktu pengumpulan jawaban. Poin kelima, dalam babak amplop bergilir dan kotak-atik, jika regu yang mendapatkan giliran untuk menjawab kurang memahami maksud soal, maka regu tersebut berhak meminta pengulangan pembacaan soal dengan waktu yang tetap berjalan. Regu yang tidak mendapatkan giliran tidak diperkenankan meminta pengulangan pembacaan soal. Poin keenam, dalam LCCM, jawaban yang diambil adalah jawaban pertama yang diucapkan oleh peserta. Untuk soal yang melibatkan satuan, maka peserta wajib menyebutkan jawaban lengkap dengan satuannya. Jika jawaban yang diucapkan tidak dilengkapi oleh satuan pengukuran sesuai dengan yang dikehendaki dalam soal, maka jawaban dianggap salah. Poin ketujuh, jika di akhir babak LCCM terdapat regu yang memiliki skor sama, maka regu-regu tersebut akan diberikan soal tambahan dengan menjawab soal secara rebutan. Video tutorial tahap 1 dan tahap 2 Olimpiade Matematika tahun 2023. Pertama-tama, buka browser di laptop kamu lalu cari optika.uinjakarta.com. Pada tampilan ini Sobat Optika bisa login menggunakan email dan password saat pendaftaran Optika 2023.
Ini merupakan tampilan awal platform ujian CBT, lalu akan tampil tutorial yang akan membantu untuk memahami platform ujian ini. Di bagian ini bisa terlihat detail ujian, seperti jumlah soal, durasi ujian, dan status ujian. Pada bagian ini kamu bisa melihat nilai dan jawaban dari ujian yang telah kamu ikuti. Jika ada yang ingin bertanya, kamu bisa bertanya melalui live chat di pojok kanan bawah menu tampilan. Selanjutnya kamu bisa memulai ujian dengan mengklik ikut ujian. Lalu di bagian ini kamu bisa membaca dan memahami peraturan ujiannya terlebih dahulu. Jika sudah, kamu bisa klik mulai ujian. Kemudian akan muncul tutorial lagi untuk membantu kamu memahami platform saat pengerjaan soal. Di bagian ini kamu bisa melihat total waktu yang tersisa, lalu di bawahnya terdapat navigasi untuk berpindah ke soal lainnya. Lalu tombol panah ke kanan ini berfungsi untuk berpindah ke soal selanjutnya. Sedangkan tombol panah ke kiri berfungsi untuk berpindah ke soal sebelumnya. Di bagian ini merupakan teks soal, dan di bawahnya merupakan opsi jawaban yang bisa dipilih. Jawaban yang dipilih akan otomatis tersimpan ke server. Dan di bagian ini kamu bisa menandai soal tersebut jika kamu masih ragu-ragu. Di bagian ini kamu bisa melihat jumlah jawaban yang tersimpan. Setelah semua soal terjawab, kamu bisa klik bagian ini untuk menyelesaikan ujian. Semoga dengan menonton video ini dapat membantu kamu untuk memahami platform ujian yang akan digunakan untuk ujian tahap 1. Buka laman ujian.optikauinjkt.com. Pertama-tama, login dengan akun yang sudah dibuat pada saat pendaftaran di website berikut. Ini adalah tampilan awal setelah kamu login pada website Optika. Komputer akan secara otomatis menuntunmu dalam penggunaan platform ini. Pada kolom ujian, kamu bisa melihat detail ujian yang akan kamu ikuti, seperti jumlah soal, durasi, waktu pelaksanaan, dan status pengerjaan. Pada histori ujian, kamu dapat melihat riwayat ujian yang sedang kamu ikuti. Jika kamu masih bingung dengan penggunaan dan kendala yang terjadi, jangan segan untuk bertanya langsung dengan tim kami melalui live chat yang tersedia di pojok kanan bawah laman ini. Oke Sobat Optika, setelah kita melihat tampilan laman utama, yuk kita lihat cara pengerjaannya. Untuk memulai pengerjaan ujian, pilihlah ujian yang sesuai yang ada pada kolom ujian untuk Anda. Klik ikuti ujian. Kamu akan diarahkan ke detail ujian, jika kamu sudah membaca peraturan ujian yang ada pada detail ujian. Klik mulai ujian, untuk lanjut ke pengerjaan soal. Setelah itu kamu akan dibawa langsung ke laman pengerjaan soal. Komputer akan secara otomatis menuntunmu dalam penggunaan laman ujian CBT. Waktu yang sudah ditentukan akan bergerak mundur untuk mengingatkan sisa waktu pengerjaan yang sedang kamu kerjakan. Sisa waktu ujian kamu berada di sebelah kanan pada jam ini. Jangan lupa perhatikan terus waktunya, gunakan waktu sebaik mungkin. Navigasi daftar soal berada di bawah timer, memudahkan kamu untuk berpindah dari satu soal ke soal lainnya, dan memperlihatkan jawaban kamu pada nomor yang sudah kamu isi. Pada kolom navigasi, soal berwarna hijau adalah soal yang sudah terjawab dan berwarna biru adalah soal yang sedang dipilih. Untuk memperbaiki jawaban, kamu dapat mengklik nomor soal yang ingin diubah jawabannya. Kamu juga dapat memilih soal yang ingin dikerjakan dengan mengklik nomor yang ingin dikerjakan. Kamu juga bisa berpindah ke soal selanjutnya dengan menekan tombol ini. Atau kembali ke soal sebelumnya dengan menekan tombol ini.
Pertanyaan dari soal yang kamu pilih dapat dilihat di bagian ini. Ketika sudah selesai membaca pertanyaan di atas, silahkan klik hasil akhir jawaban pada kolom jawaban, lalu klik simpan setelah menjawab soal. Jawaban yang kamu ketik akan langsung tersimpan ke server saat itu juga. Kamu dapat mengganti jawaban yang kamu rasa kurang tepat. Nilai benar, salah, dan tidak terjawab dari masing-masing soal, kamu dapat lihat di sini. Rekapan jawaban dari semua soal yang sudah kamu jawab, tersedia di bagian ini. Untuk menyudahi sesi ujian, kamu bisa langsung kembali ke laman awal dengan menekan tombol ini, dan pastikan nomor-nomor yang dijawab sudah tersimpan. Atau kamu juga bisa menyudahi sesi ujian dengan mengklik tombol selesai ujian. Jika kamu masih bingung dengan penggunaan dan kendala yang terjadi, jangan segan untuk bertanya langsung dengan tim kami melalui live chat yang tersedia di pojok kanan bawah laman ini. Gunakan waktu yang ditentukan untuk mengerjakan soal ujian dengan teliti dan jangan lupa berdoa. Jika kamu sudah menyelesaikan atau sedang mengerjakan ujian, kamu bisa melihat riwayat pengerjaan pada histori ujian. Cukup mudah bukan? Ayo persiapkan diri kamu untuk mengikuti Olimpiade Matematika 2023. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Optika, ayo disimak tutorial bergabung Zoom Meeting untuk ujian tahap 1 dan 2 berikut ini. Buka aplikasi Zoom Meeting pada laptop yang telah disiapkan sebagai device kedua. Pastikan login dengan akun email yang telah dikonfirmasi kepada panitia. Caranya dengan mengklik foto profil pada aplikasi Zoom, lalu arahkan pada bagian nama akun. Lalu pilih Show Email untuk melihat email yang sudah sesuai atau belum. Jika kamu belum login menggunakan email yang terdaftar, kamu bisa pilih sign out dan login kembali menggunakan email yang sudah didaftarkan ke panitia. Jika tim kamu menggunakan handphone sebagai device kedua, pertama, buka aplikasi Zoom, lalu pilih lainnya. Kemudian, klik nama akun dan pastikan apakah sudah menggunakan akun yang dikonfirmasi kepada panitia. Jika belum, kamu bisa scroll ke bawah dan sign out. Lalu kamu bisa pilih login menggunakan akun yang benar. Selanjutnya, cara bergabung ke ruang meeting menggunakan link. Buka link yang telah dikirimkan oleh panitia melalui email dengan menggunakan browser. Jika kamu menggunakan cara ini, pastikan kamu sudah login menggunakan akun yang terdaftar ya. Setelah itu, kamu akan sampai pada ruang tunggu. Karena nama Zoom-mu belum sesuai format, maka panitia akan mengingatkanmu untuk mengganti nama melalui pesan pada ruang tunggu. Setelah diizinkan masuk, kamu bisa mengubah nama Zoom kamu sesuai dengan format yang telah ditentukan. Selanjutnya merupakan cara bergabung dengan menggunakan handphone sebagai device kedua. Halo Sobat Optika, berikut ini merupakan apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan ujian menggunakan CBT, serta solusi jika terjadi kesalahan atau error. Yang pertama, pastikan pada laptop atau komputer yang akan kamu gunakan memiliki browser seperti Google Chrome, Microsoft Edge, dan sebagainya. Kami menyarankan menggunakan Google Chrome. Yang kedua, pastikan laptop atau komputer memiliki RAM minimal 1,5 GB atau 1500 MB. Untuk mengecek RAM, silahkan klik tombol Windows dan R secara bersamaan. Lalu ketik DXDiag. Setelah itu, klik OK. Kamu bisa melihat RAM yang dimiliki pada bagian ini.
Atau kamu bisa melihat RAM dengan membuka File Explorer, kemudian klik kanan pada bagian disk PC, lalu pilih Properties. Di sana akan tertulis berapa total RAM laptop atau komputermu. Yang ketiga, pastikan koneksi internet di tempatmu stabil dengan cara buka flash.com/id. Nanti akan terlihat kecepatan internet kamu. Jika koneksi internetmu tidak stabil, kamu bisa menyesuaikan tempat atau mengganti provider yang cocok di daerahmu agar mendapatkan koneksi internet yang lebih baik. Hal ini bisa dilakukan pada saat simulasi ujian. Dan pastikan juga tidak ada pemadaman listrik pada tanggal ujiannya nanti. Jika terdapat pemadaman saat ujian, harap konfirmasi kepada panitia. Terakhir, pastikan JavaScript pada browser yang akan digunakan telah aktif. Pada setelan browser, biasanya JavaScript sudah aktif. Namun, untuk memastikan JavaScript telah aktif, berikut cara memastikannya. Klik titik 3 pada sebelah kanan browser, lalu pilih Settings. Pada menu bagian kiri, pilih Privacy and Security. Lalu pilih Site Settings, cari JavaScript pada konten, lalu klik menu tersebut. Setelah itu, pastikan telah memilih opsi Site Use JavaScript. Jika tidak bisa, silahkan ganti device yang digunakan. Sebelum ujian, siapkan device cadangan untuk berjaga-jaga. Apabila saat ujian nanti terdapat kendala tertentu, kamu bisa menghubungi panitia melalui kolom chat di sebelah kanan bawah situs ujian. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.